film dimulai dengan Sumirah yang sedang dalam proses melahirkan. Jaya, suami yang sigap dan penuh perhatian, membantu mempersiapkan segala kebutuhan seperti menggelar tikar dan menyiapkan kasur agar istrinya merasa nyaman. Di tengah persiapan, seekor kucing tiba-tiba masuk ke rumah dan Jaya segera mengusirnya. Sumirah berbaring di ruang tengah, sementara Jaya diminta oleh mertuanya, Yati, untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, Jaya didatangi oleh seorang wanita tua yang ternyata adalah Uasarna, kakak dari Yati yang terkenal sebagai orang yang sangat kaya. Kedatangannya untuk menyaksikan kelahiran bayi dari Sumirah. Beberapa jam berlalu, namun Sumirah belum juga melahirkan. Dua sahabat Jaya dari Serang datang untuk mendukungnya, meski harus menempuh perjalanan jauh. Mereka pun berbincang dan bersanda gurau, hingga akhirnya suasana berubah, ketika salah satu teman Jaya mengingatkan, bahwa bapak Sumirah baru saja meninggal, kurang dari 40 hari lalu. Di tengah obrolan, mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh, karena kelahiran Sumirah yang begitu lama. Meski terus menunggu, Sumirah belum juga melahirkan. Hingga saat mendekati subuh, teman-teman Jaya akhirnya pamit pulang, meninggalkan Jaya yang tertidur lelah. Ibu mertuanya membangunkan Jaya dan mengatakan bahwa Sumirah masih belum melahirkan. Ibu mertuanya menyuruh Jaya untuk salat subuh, sebelum kembali menemani istrinya. Usai salat, Jaya duduk di samping Sumirah, yang meminta dirinya untuk mengelus perutnya, yang semakin terasa melilit. Apa Nong? Mau ngerungok? Ngerungok apa sih Nong? Si Nong kayak wong bingung. Sumirah mendengar suara burung gagak dari kejauhan, namun sang ibu tidak mendengarnya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai naik, tetapi suara burung gagak itu tetap menghantui Sumirah. Bibi Darisa, dukun beranak yang membantu persalinan, juga mulai merasakan kehadiran yang janggal. Ia mendengar suara burung gagak, dan perasaannya tidak enak. Mengikuti nalurinya, ia pergi ke halaman belakang rumah, dan melihat sesuatu yang mengerikan. Menurut mitos setempat, suara gagak adalah pertanda buruk, menandakan bahwa makhluk gaib telah mengincar bayi di dalam kandungan Sumirah. Dalam kepanikan, Bibi Darisa berusaha mempercepat proses persalinan, agar anak Sumirah tidak diambil oleh makhluk gaib. Ia meminta Sumirah untuk meminum air yang telah dibacakan jampi-jampi, sementara Jaya diminta untuk menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Setelah semua persiapan dilakukan, Jaya kembali diminta untuk menunggu di luar rumah. Beberapa saat kemudian, Sumirah masih belum melahirkan dan kondisi semakin kritis. Ibu Yati keluar dari rumah dengan wajah pucat, meminta Jaya untuk segera mencari mobil, agar Sumirah bisa dibawa ke rumah sakit. Jaya dengan cepat bergegas, dan berhasil meminjam sebuah mobil. Sebelum mereka berangkat, para tetangga mulai berdatangan, merasa iba melihat penderitaan Sumirah, yang tak kunjung berakhir. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, jalan utama yang biasa mereka gunakan ditutup, karena ada hajatan besar. Lewat Pak, lewatkan di Pak. Gosing belakang Pak, karena anak hajat Pak. Jaya pun terpaksa mengambil jalur alternatif. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh seorang pria tua, dengan sepeda ontel yang membawa kayu, dan menghalangi jalan. Jaya terus membunyikan klakson, namun pria itu tidak menepi. Ketegangan semakin bertambah ketika mereka dihadang oleh sekumpulan anjing yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Mobil Jaya tiba-tiba mogok, dan dalam kepanikan, pria tua itu muncul kembali di depan mereka, mendekati mobil dengan langkah perlahan. Sumirah merasa ketakutan, namun pria itu hanya lewat, tanpa melakukan apapun. Setelah semuanya tampak baik-baik saja, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, seekor kucing melintas di tengah jalan, membuat Jaya mendadak menginjak rem. Sumirah merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, akibat rem mendadak tersebut. Namun, di tengah rasa sakit itu, sosok hantu muncul, dan memegang perut Sumirah, membuat rasa sakitnya tiba-tiba menghilang.
Ketika ketenangan kembali, Jaya melanjutkan perjalanan. Sumirah terbangun dalam keadaan bingung di dalam mobil yang sudah tiba di rumah sakit. Ia terkejut saat melihat keranjang bayi di sebelahnya, namun suaminya tidak ada di mobil. Namun, semua itu ternyata hanya mimpi buruk dan seketika ketakutan menyelimutinya. Jaya berusaha menenangkannya, dan mereka pun masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit yang ramai, Jaya dan Sumirah menemui Suster Ayu yang membantu proses pendaftaran. Kemudian, Suster Ayu datang bersama Dokter Umu dan 2 suster lainnya. Ketika Sumirah dibawa ke ruang persalinan, dia merasa tidak nyaman dengan cara Dokter Umu dan para suster memperlakukannya. Mereka tampak aneh dan mengerikan. Mereka lalu mengungkapkan bahwa mereka telah menjaga bayi Sumirah sejak awal dan kini ingin mengambilnya. Dokter Umu berusaha mengambil bayi dari dalam kandungan Sumirah dengan cara yang mengerikan, membuat Sumirah kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Sementara itu, Jaya yang sedang berurusan dengan administrasi mulai merasakan keganjilan di sekitar rumah sakit. Saat ia kembali ke ruang persalinan, ia mendapati bahwa ruangan tersebut kosong dan berubah menjadi hutan yang gelap. Sumirah, yang kini sadar kembali, menemukan dirinya terjebak di rumah sakit yang gelap dan kosong. Ia bertemu dengan kakak misterius itu lagi, yang ternyata adalah setan. Dalam kepanikan, Sumirah berusaha kabur dari para dokter setan yang ingin mengambil janinnya. Namun akhirnya, Sumirah pun tersesat di dalam hutan. Jaya yang akhirnya menemukan Sumirah di atas pohon, berusaha menyelamatkannya, meski mereka dihadang oleh ular besar dan sekumpulan kuntilanak yang menyeramkan. Di saat-saat kritis, para setan menawarkan Jaya kesempatan untuk selamat jika ia meninggalkan Sumirah dan anak mereka di hutan. Namun, Jaya tidak tergoda dan tetap berdoa memohon pertolongan. Di tengah situasi yang menakutkan, sebuah mobil muncul dengan cahaya terang yang hampir menabrak mereka. Dalam keajaiban, Jaya berhasil membawa Sumirah keluar dari hotel, menyelamatkan mereka berdua dari kengerian yang mengintai. Jaya melihat kerumunan dari kejauhan. Ternyata itu Ibu Yati, dukun beranak, bersama Ibu Narte dan warga lainnya. Mereka tampak panik melihat mobil Jaya terparkir di depan hutan. Dengan suara gemetar, Jaya berteriak meminta pertolongan. Sumirah yang hampir melahirkan segera diangkat ke atas mobil pick-up. Namun, tak lama setelah sadar, Sumirah merasakan sakit yang luar biasa. Dengan sekuat tenaga, ia akhirnya melahirkan. Namun, dukun beranak terkejut ketika melihat bayi Sumirah. Bayi itu hilang. Para setan di hutan telah mengambilnya, membawa pergi bayi yang tak berdosa. Sin lalu beralih kepada Ibu Laila, seorang mantan penari yang menggunakan susuk kecantikan. Dia tengah berjuang menghadapi sakratul maut yang menyakitkan. Istighfar, Bu. Ikutin Nur, Bu. Astagfirullah. Astagfirullah. Susuk yang pernah membuatnya kaya raya, kini menjadi penghalang antara hidup dan mati. Ibu Laila memiliki 2 orang anak, yang bernama Nur dan Haryo. Nur adalah perempuan yang memiliki wajah buruk rupa, sehingga dia selalu menutup wajahnya. Nur mengumpulkan warga untuk membaca Yasin bersama. Karena menurut kepercayaan orang Islam, surat Yasin mampu mempermudah kesulitan seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Akan tetapi, setelah dibacakan surah Yasin, Ibu Laila masih kesulitan menghadapi ajalnya. Dia masih terus merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sementara Haryo mencoba mendatangi rumah dukun
tempat dulu ibunya memasang susuk. Sayangnya, dukun itu sudah meninggal, padahal susuk itu hanya bisa dicabut oleh orang yang memasangnya. Anak dari sang dukun berusaha membantu, namun malah diserang oleh kekuatan gaib. Dukun itu pun meminta maaf karena ia tidak dapat membantu. Di tengah kesakitan yang tak berkesudahan, Nur mengambil keputusan tragis. Dia membekap ibunya dengan bantal, berharap rasa sakit itu berakhir. Namun, tanpa disadari, susuk itu malah berpindah ke tubuh Nur. Wajahnya yang buruk rupa seketika berubah menjadi cantik dan menandakan bahwa kutukan kecantikan telah diwariskan. Dan film pun selesai.